Seorang lelaki junub dengan istrinya. Sebelum mandi dia pergi keluar rumah. Tiba-tiba terjadi kecelakaan, mati, meninggal dunia. Waktu akan memandikan, dilaporkan oleh istrinya. Kata istrinya, "Pak, tadi suami saya itu tadi sedang junub." Pertanyaannya, mandi yang mana yang akan dilaksanakan? Mandi jenazah atau mandi junub? Mandi jenazah. Itulah fungsi mandi jenazah. Fungsi mandi jenazah itu sekaligus mandi junub. Jadi tak perlu mandi dua kali. Pertama mandi junub, habis itu mandi jenazah. Maka sodo orang nan meninggal, baik melapor istrinya atau tidak melapor, atau mandi meninggal, tidak ada orang tahu, maka dengan mandi jenazah itu dia sudah suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suci dia sudah. Tapi ada sahabat Nabi, malam itu dia menikah pengantin baru, besok pagi sebelum mandi wajib Nabi mengajak perang. Ayo perang. Begitu dia perang, meninggal. Istrinya melapor. Istrinya Nabi melihat dia dimandikan oleh malaikat. Ya ibna ghasilil malaikah, wahai engkau anak yang dimandikan bapakmu oleh malaikat. Artinya ada memang terjadi sahabat Nabi yang meninggal dimandikan oleh malaikat. Tapi syariat memandikan jenazah sudah otomatis, mandi jenazah itu sucilah dia. Ini tak ada pertanyaan. Ini namanya pertanyaan hakikat. Apakah sholat isya afdal di awal waktu? Adakah menunda waktu sholat karena keperluan tapi masih sholat dalam waktu tersebut melalaikan? Yang dikejam dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Apakah menunda sholat isya? Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bitakhiril isya, ku perintahkan mereka menunda isya. Hadis itu menceritakan untuk menunda isya menyambung ke tahajud. Tapi dalam pengamalannya Nabi tetap sholat isya berjamaah. Maka kalau ada dua hadis, satu Nabi menyambui, satu Nabi membuat, pakai yang Nabi buat. Maka Nabi tetap sholat isya berjamaah. Dan apa Ustaz tadi hendak pending saja? Awak nantilah sholat isya. Kau bukti kalau anda tunda sholat isya lah jam 10 lewat 10. Kau masih banyak lagi. Bayangkan kalau tadi yang menahan kentut, oh udah pusing-pusing dia udah. Makanya setelah sholat awak plong, awak lega, awak mengaji. Lepas kau bebas pulang berdoa. Ustaz, bagaimana dengan bank syariah yang disebut riba juga? Bank syariah yang sudah mendapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, maka akadnya itu ada namanya murabaah, ada akadnya itu namanya qardul hasan, ada akadnya itu namanya mudharabah. Maka yang membedakan dia dengan konvensional pada akadnya. Akadnya itu sudah disepakati oleh ulama yang berkumpul di DSN, Dewan Syariah Nasional. Jangan samakan bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah awak kini adalah bank menuju syariah. Riau 7% baru bank syariahnya, 93% bank konvensional. Maka yang menghidupkan bank syariah ikut awak, yang mematikan pun awak. Maka bukalah rekening, menabunglah di bank syariah supaya ikut. Riau bebas riba, sudah deklarasikan di Masjid Agung Anur. Riau bebas riba. Meminta supaya Bank Riau Kepri supaya dirubah menjadi bank syariah. Sudah terjadi di Nusa Tenggara Barat NTB dan di Banda Aceh. Kalau jempol ini Riau provinsi yang ketiga. Kita doakan bersama. Amin. Bagaimana hukum forex Pak Ustaz? Jual beli dolar, apakah riba juga? Kalau transaksi mengandung risk, tipu, zul, aniaya, gharar, gambling, tak pasti, judi. Ingat, 3. Risk, tipu, gambling, judi, zul, aniaya, maka transaksi itu haram. Dia tidak hanya riba, tapi juga lebih daripada riba. Ini forex, 3 unsur ini tak terelakkan. Ada gambling, judi, ada gharar, judi, ada risk, ada tipu di dalam.
Bagaimana hukum main domino Pak Ustaz? Sedangkan dadu sama catur haram, apalagi domino. Kelepah sampai sakratul maut diajak la ilaha illallah, tak mau. La ilaha illallah. Tunjukkan bala anak lewat. Hati-hati. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Siapa yang terbiasa di waktu muda, terbawa-bawa di waktu tua. Terlonjak-lonjak. Ketika kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Sampai tua, sampai sakratul maut. Apa yang selalu dilakukan waktu muda, itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Di tempat kami ada 2 masjid. Keduanya selalu dipakai buat sholat 5 waktu. Tapi pada sholat Jumat, salah satu masjid ditutup, pindah ke masjid yang satu lagi. Dengan alasan masjid yang lain ditutup, tidak memenuhi jamaahnya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Masjid di Madinah itu banyak. Masjid. Tapi kalau sudah sholat Jumat, Nabawi saja. Begitu zaman Nabi. Kalau di situ ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Begitu. Jangan masjidnya banyak-banyak, tak cukup sholat Jumat. Masjid yang tak cukup, inilah yang tepat ini. Masjid yang tak cukup, tutup sholat Jumat di satu tempat. Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Masjid yang tak ada sholat Jumatnya masjid saja. Tompek awak menjadi 7. Masjid jami, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid Islamic Center, surau langgar musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Apakah boleh mencuri harta orang tua sendiri yang pelit? Datanglah perempuan namanya Hindun. Ingat, Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa waktu tahun ke-8 Hijrah, pembebasan kota Makkah. Datang perempuan namanya Hindun. Siapa namanya? Hindun. Kata Hindun ini mengadu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sya'ir. Abu Sufyan, suami saya, orangnya pelit. Suami saya itu orangnya pelit. Boleh tak saya ambil uangnya untuk sekedar makan? Kata Nabi, ambillah. Bil ma'ruf, cukup memenuhi kebutuhan. Itu dalil ibu boleh mengambil duit bapak kalau tak cukup kebutuhan. Standar kebutuhan perempuan sekarang, keperluan belanja perempuan berapa? Oh, kalau tompek kami ke Pak Ustaz 3 juta. Lalu suami ngasih berapa? Dia ngasih 1 juta. Boleh ibu ambil 2 juta. Lebih daripada itu haram. Saya tak tanggung jawab. Maka anak yang masih ikut emaknya, jangan dia ngambil, lapor ke wakil presiden. Mak, tolong ambilkan. Iyalah, beres lagi. Itu dalil. Saya seorang pelajar. Kalau boleh tahu, gimana metode belajar Pak Ustaz? Metode belajar saya tak bisa diikuti. Kenapa tak bisa diikuti? Karena saya kuliah di Mesir. Mesir itu kejamnya minta ampun. 1 tahun 3 boleh mata kuliah, ditambah 2 juz Quran menjadi ompek boleh. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 25%. Kalau tidak lulus ompek mata kuliah, dipotong beasiswa 50%. Kalau tidak naik tingkat 2 tahun berturut-turut, DO diusir dari asrama, putus beasiswa, balik tak dikasih tiket, siap-siap hanyut dari sungai Nil ke sungai Kampar. Beda tompek awak. Asal nilai C, dosen ditelepon, tolonglah Pak. Kemarin pagi saya ditelepon, tolonglah Pak, masa teman-teman saya A semua, saya yang B. Saya sejak jadi dosen tak pernah merubah nilai. Tolonglah Pak, saya sejak jadi dosen tak pernah merubah nilai. Iyalah Pak, kalau gitu, iyalah. Jadi Al-Azhar itu memaksa. Masuk lokal
Tak boleh bawa kertas, hanya bawa pena saja. Soal 3. Dari soal itu sudah tahu bahwa kita tak akan lulus. Anak Riau 74 orang. Ambo kuliah di Mesir 98 sampai 2002. KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau, pelajarnya cuman 75 orang. 75. Dari yang 75 yang mendapat nilai jayyid jiddan very good, itulah Ustaz Muhammad Abdih, anak Buya Bahtiar Daud. Kalau mau menanya belajar, itu ambo sumah samanya 3 bulan. Malam-malam ambo intipnya balik. Dimatikannya lampu, deknya sekama sama orang Jawa kok tak bisa ibu lampu terang. Dipasangnya lampu keteknya bercumbu. Kami kan pergi haji, tangan sebelah kanannya megang buku, sebelah kiri mengacau. Ambo kan bangkit hajinya menggorengkan ayam, sebelah kanan megang buku kok, kitab usul fikih. Itu yang nilai paling tinggi, jayyid jiddan. Belajarlah baca kitab kainyo. Bukalah Fiqhul Islami wa Adillatuh, bukakan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ambo nilai ambo cuma sampai jayyid. Jayyid itu elok. Di bawah jayyid makbul. Yang makbul tidak bisa S2. Itu maka istilah makbul indallah. Makbul indallah itu artinya kalau lah makbul S1 je lah. Indallah aja maksud. Pak Ustaz, apakah orang yang tak pernah solat matinya tidak disolatkan? Saya tak mau menyolatkan. Kenapa? Karena saya ragu dia ini muslim, fasik, apa kafir. Maka kalau kita ragu tak usah dibuat. Tapi kalau kita yakin dia itu muslim, laksanakanlah untuk memberikan pelajaran. Karena kalau tidak umat ini, Allah paling-paling awak tak solat, tetap juga kan disolatkan orang su. Tengoklah, tidak kan sampai hati Pak Imam. Maka Nabi tak menyolatkan orang yang tak bayar hutang. Nabi tak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Nabi tak menyolatkan orang yang munafik. Kenapa? Lizzajri, untuk memberikan teguran, efek jerah. Banyak di antara jamaah malam ini mahasiswa. Tolong ceritakan kami suka duka Ustaz jadi mahasiswa. Semoga jadi motivasi bagi kami Pak Ustaz. Nanti saya ceritakan, kalian tak sanggup. Saya kuliah dari 1998 sampai 2002, tak pernah minta duit seperak haram sama orang tua saya. Bukan orang tua saya susah, sebatang 2 batang sawit ada di kampung. Tapi untuk minta duit, tak pernah minta duit, tidak. Sampai nelpon mak saya, kau makan apa? Makan di sini. Duit dari mana? Beasiswa Al-Azhar. Pokoknya selama Al-Azhar masih ngasih beasiswa, aku tak akan minta duit. Berapa beasiswa Pak Ustaz? 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, yang 62 disitulah ongkos bis, disitulah beli buku. Namun meminta enggak. Sampai saya balik kuliah S2 di Malaysia. Tak selesai 2 semester. Habis itu ke Maroko. Di Maroko 2 tahun, seperak haram saya minta duit. Ambil pergi haji sambil kerja. Haji ibadah sambil kerja. Pak, ada kerja? Ada. Berapa satu hari? 50 rial. 50 rial kali 3.000, 150.000. 10 hari 1,5 juta. Sebulan 4,5 juta. 2 bulan 9 juta. Namanya. Apa kerjanya Pak? Ngasih nasi kotak. Ngasih nasi kotak. Iya, mudah kerjanya, mudah. Besok dibawa kami ke airport. Rupanya ngasih nasi kotak 10 kloter. Cik kloter sampai hati uang, 10 kloter sampai 1,000 uang. Jadi kalau cerita suka duka mahasiswa awak kini, asal hari Sabtu balik. Gaya petantang petenteng. Kalau tanggal 1, tanggal 2, bawa cewek deh. Kami dulu tak begitu. Kuliah sambil kode Makkah. Sampai di Makkah, di Madinah,
dipanggillah jamaah-jamaah yang sombong-sombong. Datang jamaah dari Medan. Sini dengar, sini. Ada apa Pak? Sudah lama kau jadi TKI. TKI loh sobatnya. Iko mahasiswa kau Pak. Dari mana? Dari Maroko. Tak ada universitas di Pekanbaru itu. Ada, tapi mahal Pak. Satu semester 7 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 5 boleh. Buka tutup 25. Balik ke Pekanbaru 2008 jadi dosen. Sampailah kini. Jadi kalau cerita masalah suka duka belajar, cubalah agak sebulan. Ambon 4 tahun, 2 tahun di Mesir, 6 tahun. Ambon tak menyuruh adik-adik sampai tahun. Cubalah agak sebulan, tak usah dulu kirim. Bah, ya, mak, untuk bulan November kau cuba jangan kirim dulu. Ganti aja masuk Desember. Sama aja. Bagaimana manajemen masjid yang Allah katakan dalam Al-Quran, sehingga takmir masjid syuhada bisa mampu serta menjaga jamaahnya Pak Ustaz. Masjid ini mesti diatur dengan manajemen. Ada namanya idarah, ada namanya riayah. Ada yang mengurus masalah ibadah, ada mengurus masalah bagi job description. Ketua, sekretaris, bendahara menangani masalah ini, menangani masalah ini. Tapi tak bisa kalau kita tidak bisa bersama. Sikut kiri, sikut kanan, tanduk ke atas, menyipak ke belakang. Yang merasa pintar majulah ke depan. Jangan di muka tak menyipak, di belakang menanduk. Tidak bisa. Wa amruhum syura bainahum. Hendaklah kalian bermusyawarah. Rumah Allah kau jangan ditinggalkan. Memang menjadi pengurus masjid masa kini, kata Nabi, esok di akhir zaman, kalau tuan-tuan mengurus agama Allah, bontok memegang bara api. Apa bontok megang bara api? Panas, terbakar. Kalmasyi alal jamri. Di akhir zaman, tuan-tuan akan menolong agama Allah, bentuk memegang bara api, terbakar. Kini kalau awak mengurus masjid, bukan cuma tangan yang terbakar, telinga terbakar. Dia cakap ulang. Maka yang istiqamah menjadi ketua masjid, uruslah. Yang jadi imam masjid, uruslah. Bendahara masjid, uruslah. Ikolah amal yang akan menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana amal ibadah? Konteks terakhir. Bagaimana amal ibadah seorang sementara dalam kehidupannya tidak sesuai perilakunya dan suka menggunjing? Kau awak kaji sebetulnya. Orang yang menggunjing azab kubur menanti. Orang yang menggunjing memakan bangkai saudaranya. Orang yang menggunjing amalnya berpindah ke amal orang lain. Na'udzubillah. Itulah kaji awak malam ini. Selama menjawab pertanyaan, menyampaikan tausiah, banyak silap salah. Hamba Allah yang dhaif Abdul Somad mohon maaf. Di akhir ikum mari awak berdoa kepada Allah. Ala hazil niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al-maut, berikan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami nanti dihisab ya Allah.
Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah, kama alafta baina qulubil anbiya wal mursalin, sebagaimana kau satukan antara hati para nabi dan rasul ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, bersihkan hati kami dari sifat munafik, wal kibri, sifat angkuh dan sombong, wal hasad, sifat hasad, wal ghibati wan namimah, jauhkan kami dari ghibah dan namimah, wasyirkil akbar, jauhkan kami dari syirik yang besar, wal asghar, dari syirik yang kecil, wa min kulli danas, jauhkan dari segala dosa noda yang mengotori hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat, wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati, wa ja'alna min ibadikas shalihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami orang yang rugi ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami, jangan kau berikan kuasa kepada mereka orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, jauhkan negeri kami, rumah tangga kami, kampung kami dari malapetaka, bencana, musibah, narkoba, zina, perbuatan yang haram, riba, namimah. Selamatkan kami semua ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan ucapan terakhir ketika ajal kami sampai, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Terima kasih. Wassalamualaikum.